Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danika Augustasari selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Danika, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Pak Danika sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan di akhir pekan Pak Danika. Hari ini indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah. Ini dari chart yang saya pegang ini untuk sementara level penurunan hari ini merupakan level terendah dalam sepekan terakhir. Analisis Anda. Baik, IHSG tadi pagi sempat menguat ya ke level 7.750-an, tapi setelah break time dia turun bisa menembus level 7.700-an. Ya, itu merupakan tadi itu supportnya ya. Jadi sekarang memang sudah berada di bawah support. Ya, jadi expect IHSG itu dia bisa koreksi lanjutan ya pada minggu depan ke level 7.650 ya. Ini menggambarkan pesimisnya pasar ya terhadap ini USD ini yang yang sudah mulai menguat lagi. Ya, membuat foreign inflow itu akan menjadi lebih kecil ya karena rupiah juga melemah ya, plus ekspektasi penurunan suku bunga Amerika Serikat itu tidak seagresif hype-nya kemarin ya, plus lagi karena ekspor kita ke China itu diekspektasikan turun ya, karena China itu akan mengurangi impor batu baranya, diperkirakan turun sebesar 4%. Seperti itu Pak. Baik, bagaimana Anda melihat sentimen dari rilis kinerja kuartal ketiga di 2024, Pak? Biasanya ketika rilis kinerja ini momentum yang juga dinantikan oleh para investor. Biasanya perbankan big cap yang akan menjadi penggerak dengan posisi kinerja yang terus bertumbuh. Tapi kondisi berbeda terjadi di kuartal ketiga di 2024 ini. Analisis Anda. Baik, kalau untuk laporan-laporan keuangan ya, kemarin udah ada beberapa yang keluar ya, seperti properti itu pertumbuhannya bagus ya rata-ratanya, lalu BBCA juga tumbuh 12,77% labanya, which is bagus ya. Ini penurunan IHSG sekarang ini bukan berarti dia berubah tren ya. Tren IHSG sebenarnya masih uptrend ya. Sekarang masih sideways dulu, masih koreksi, masih konsolidasi. Jadi dengan kinerja yang mulai rilis ini beberapa ada yang bagus, ini lebih baik maksud saya kemungkinan untuk IHSG rebound di supportnya itu lebih baik ya. Jadi expect di level 7.650 itu mungkin bisa ada rebound. Kalau misalnya dia breakdown bisa saja di level 7.560-an. Seperti itu Pak. Baik, pemberat datang hari ini dari perbankan big cap, Pak Danika, terutama untuk BBRI hari ini melemah di 0,83%, posisi hari ini 4780. Dalam sepekan posisi dari BBRI sudah melemah di 3,82%, satu bulan di 6,27%, year to date melemah di 16,51%. Bagaimana Anda melihat performa saham BBRI beberapa waktu terakhir kalau kita kaitkan juga penantian investor untuk rilis kinerja kuartal ketiga, kalau tidak salah di Rabu pekan depan, Pak Danika? Baik, sepertinya ekspektasi pasar terhadap BBRI ini agak pesimis ya, karena BBRI ini dari 4 big banks lain itu kredit cost-nya itu dia paling besar ya, dan Bank Indonesia juga sekarang dia lebih masih konservatif untuk memotong suku bunganya ya. Tren suku bunga tinggi ini bisa diekspektasikan lebih lama. Jadi kalau misalnya suku bunga masih tinggi, kredit macetnya itu akan susah turun ya, itu kesulitannya BBRI. Jadi kedepannya mungkin masih akan melanjutkan koreksi ya. Jadi ekspektasi juga laporan keuangannya akan ada perlambatan. Sekarang BBRI ini masih secara teknikal masih berada di support ya, di level 4780 supportnya. Kalau misalnya dia breakdown nanti minggu depan, expect dia turun sampai 4.600-an. Seperti itu Pak.
Baik, posisi saat ini pelemahannya semakin dalam Pak di 1,04% untuk BBRI, sudah di 4770 ini batasan support yang Anda sampaikan tadi. Dari sisi teknikal persentasenya lebih ke arah kemana? 46 terbuka cukup lebar untuk turun lanjutan pada Nika? Iya, apalagi ya sekarang udah turun ya tadi ya. Ini bisa terus turun, terutama nanti minggu depan mungkin pembukaan hari Senin dia masih bisa turun ya. Kecuali nanti dia ada rejection atau apa, tapi kayaknya ya sebelum dikonfirmasikan laporan keuangannya itu buruk apa enggak, itu masih tetap bisa lanjut turun. Oke, buy on support berarti untuk BBRI? BBRI buy on supportnya lebih baik menunggu dia turun lebih dalam sih. Oke, dari BBRI kita bergeser ke BBCA Pak. Sudah rilis kinerjanya dan tampaknya lebih baik dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya. Posisi hari ini juga sempat tertekan namun bangkit kembali ke 10.700-an. Seberapa tangguh Anda melihat posisi BBCA usai rilis kinerja, kemudian juga target sampai dengan akhir tahun pada Nika? Baik, untuk BBCA kemarin labanya naik ya, 12,77%. Ya, BBCA memang masih bagus ya. Sepertinya kemarin dia ada ada candle shooting star dengan volume yang lumayan besar. Jadi mungkin masih bisa di-expect dia turun ya kira-kira sampai level 10.500 ya. Ini di level itu mungkin bisa mulai dicicil karena ya emang performa BBCA ini memang lagi bagus ya, terutama sudah mulai mendekati akhir bulan Oktober, which is ada Halloween effect. Biasanya big banks terutama BBCA itu akan ada flow yang lumayan besar seperti itu. Jadi untuk kedepannya beberapa bulan ke depan itu bisa mudah-mudahan balik menguji all time high-nya lagi ya di atas 10.950-an. Baik, analisis untuk BBCA dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Bagaimana dengan BMRI Pak? Hari ini berbalik arah menguat di atas 1% dan kembali mampu bertahan di level 7.000-an. Namun dalam sepekan terakhir, BMRI juga lebih cenderung tertekan pada Nika. Baik, untuk BMRI juga ini kemarin ada rejection juga di area resistennya di 7.150 ya, dan hari ini juga ada rejection kecil, namun supportnya sudah dekat nih di level 6.925 ya. Ini BMRI udah bisa mulai dicicil juga. Di level berapa Pak direkomendasikan? Di level 6.925. Oke, terakhir singkat saja untuk BBNI Pak dari perbankan big cap 5650 penutupan hari ini. Oke, BBNI lagi ada swing high sepertinya. Kalau misalnya dia turun di bawah 5.550, ini bisa tunggu dulu sampai level 5.400 ya untuk mulai cicil ya. Tapi kalau misalnya ada rebound minggu depan, ini udah bisa mulai dicicil. BBNI juga masih bagus. Baik, analisis dari beberapa saham perbankan big cap pemirsa, di mana biasanya ketika rilis kinerja saham-saham perbankan big cap dengan ekspektasi kinerjanya masih baik dan ini mendongkrak untuk indeks harga saham gabungan dan kondisinya berbeda sepertinya di kuartal ketiga di 2024 ini. Baik, saya akan coba singgung dari sektor properti Pak Danika. Anda katakan secara berlahan sektor properti mulai kembali bangkit setelah mengalami tekanan yang cukup dalam, terutama pasca pandemi COVID-19. Saya akan coba ulas untuk dari sisi saham properti PANI. Tampaknya ini menjadi penggerak sektor properti hari ini. Hari ini PANI kembali mengalami lonjakan yang cukup signifikan pada Nika setelah mengalami koreksi beberapa waktu lalu setelah menyentuh level tertinggi di sepanjang masa dalam beberapa waktu terakhir. Baik, untuk PANI ini dia room to grow-nya masih lumayan banyak ya. Dia land bank-nya untuk menambah wilayah-wilayah baru itu masih besar ya. Jadi PANI fundamentalnya bagus dan teknikalnya juga dia masih uptrend-nya very strong uptrend. Dia sebenarnya pergerakannya bisa volatil begini sebenarnya hanya dari ini ya. Jumlah lotnya sebenarnya sedikit tapi demand-nya besar banget. Jadi wajar kalau pergerakannya volatil. Untuk buy-nya kapan?
Pani ini lebih baik kalau buy on breakout dulu ya, di atas 16.300 ya. Kalau misalnya dia bisa breakout, dia bikin all time high baru, targetnya bisa lumayan jauh sebenarnya, bisa di level yang pertama itu adalah level 17.850, lalu target keduanya kemungkinan besar bisa mencapai 20.000 kalau misalnya dia tetap melanjutkan strong uptrend-nya ya. Kalau misalnya dia mantul di area sekarang, di area 14 ribuan sampai 15.000 ya kalau ada Iya. pantulan di situ. Artinya profil risikonya agak sedikit berkurang ketika Pani buy and breakout di 16.300 ya Pak, untuk memastikan laju penguatan selanjutnya untuk Pani. Betul, ya kalau misalnya sekarang, kalau bisa buy sekarang masih ada, belum ada konfirmasi dia swing sebenarnya. Jadi masih bisa turun kalau secara Fibonacci ya, kalau secara Fibonacci bisa turun sampai 13.300 Ya. sampai 12.600. Baik, penutupan hari ini di 14.975 menguat cukup signifikan di 5,46%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Danika, kita hold terlebih dahulu Pak, saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini terlebih dahulu, dan beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini masih ditutup di zona merah, pelemahannya lebih ke arah terbatas, namun indeks harga saham gabungan belum mampu kembali ke atas level 7.700-an, di mana posisi saat ini melemah di 0,28% di level 7.694.660 ini. Level terendah hari ini di 7.678.178, sementara intraday tertinggi tadi sempat ke 7.752.251 dan dibuka flat pada pagi tadi di 7.716 di poin 549. Sementara dari sisi volume, turnover, kemudian juga frekuensi masih bergerak sampai sejauh ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba update bagaimana penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 mengalami pelemahan di 0,33%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,81%, LQ45 tertekan di 0,41%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Sektor keuangan memimpin penguatan tipis saja di 0,06%, seiring juga pembalikan arah beberapa saham perbankan big cap yang sebelumnya di sesi pertama sempat membebani indeks harga saham gabungan. Di antaranya tadi ada BBCA yang berbalik arah dan intraday-nya kembali ke 10.700-an. Teknologi hari ini melemah di 1,62%. Ada Goto yang memberikan kontributor terbesar, melemah setelah menyentuh di Rp73 per saham. Barang baku hari ini tertekan cukup dalam di 1,02%, dikontribusi oleh saham-saham emiten emas yang hari ini kompak mengalami pelemahan. Industri tertekan di 0,17%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham hari ini yang mengalami penguatan signifikan. Dari properti ada Pani, tadi pun juga sempat kita ulas, ditutup 14.975, DSSA menguat ke 45.000, BSBK ditutup di zona hijau di Rp62 per saham, dan SMGR setelah tertekan beberapa hari terakhir balik ke 4.390 setelah sebelumnya sudah bergerak di atas 4.400-an. Selanjutnya saham-saham hari ini yang menjadi pemberat pemirsa, ada Bumi tertekan di 141, BRMS juga melemah Rp350 per saham penutupan, di mana kedua saham ini sudah rally cukup kencang di beberapa pekan terakhir. Goto melemah ke 70, sementara Antam hari ini tertekan dan sudah meninggalkan level 1.600-an, tepatnya di Rp1.585 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.